Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan pada pertengahan kita di Minggu Jubilate. Diambil dari kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Begitulah firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pasti kita sudah pernah melakukan kejahatan. Pasti kita sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati Tuhan, di mana dalam firman Tuhan pada saat ini, bagaimana orang Kristen yang sesungguhnya, yang hidup bersama Tuhan, bagaimana perilaku orang Kristen yang sesungguhnya, yang sudah hidup di jalan Tuhan. Apakah kita seperti kehidupan kita dulu, yang senang melakukan kejahatan, yang senang melakukan yang tidak berkenan di dalam Tuhan? Bagaimana kita hidup? Apakah kita seperti orang-orang bebal? Apakah kita seperti orang-orang arif? Apakah kita mempergunakan waktu kita, waktu yang sangat berharga, untuk hal yang kebaikan, atau sebaliknya? Bapak Ibu, nats firman Tuhan pada saat ini mengajar kita, membimbing kita bagaimana kita menghadapi hari-hari kita, hari-hari yang semakin banyak kejahatan, hari-hari yang semakin sukar. Apakah kita membutuhkan hati yang bijaksana? Apakah kita membutuhkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita pegang di dalam hidup kita? Apa yang harus kita pegang supaya kita mampu menjalani kehidupan kita? Apakah kita yang
dalam koridor Tuhan, dalam jalan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang bijaksana. Apa yang dikatakan Tuhan tentang orang bodoh? Bagaimana orang yang bodoh itu apabila ia hidup menjauh dari Tuhan? Apakah orang bodoh itu pernah diperingatkan Tuhan? Iya. Di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Begitu firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Hidup menjauh dari Tuhan berarti hidup yang mengandalkan kekuatan, hidup yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, hidup yang mengandalkan kepintaran diri sendiri. Maka dia akan hidup dalam jeratan iblis. Itulah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, yaitu orang-orang yang bodoh, yang membanggakan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, begitu pula dengan semua hal yang ada di dunia ini. Dapatkah menolong dan menyelamatkan kita? Semakin kita hidup menjauh dari Tuhan, pasti akan semakin mendekatkan diri kita kepada kehancuran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana orang Kristen yang sesungguhnya? Apakah orang Kristen itu masih hidup dengan hal yang demikian, yang berbuat kejahatan? Apakah orang Kristen itu orang yang menjauh dari Tuhan di dalam kehidupannya? Dalam firman Tuhan pada saat ini kita diajari, orang Kristen itu yang pertama harus selalu mawas diri. Banyak orang yang mengalami kegagalan di dalam hidupnya karena tidak berlaku selaku orang yang bijaksana. Hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya lah yang akan memampukan kita untuk memperlakukan bijaksana dan membuat pancaindera kita semakin dekat dan semakin terlatih, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan Allah. Kata perhatikanlah dengan seksama pada Nats ini meminta kita untuk selalu berjaga-jaga, melihat dan mengawasi keadaan sekitar kita, dan jangan kita sempat tertidur secara rohani, dan jangan sempat kita menjadi mawas diri. Orang yang mawas diri senantiasa melakukan pengujian tentang apa yang berkenan bagi Tuhan. Itulah nasihat Paulus bagi jemaat Tesalonika. Akan hal ini apa yang dikatakan Paulus?
Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu, orang Kristen harus dapat mengatur waktunya dengan baik. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita yang ada? Karena hari-hari ini banyak kejahatan di dalam lingkungan kita. Banyak kejahatan di dalam kehidupan kita. Efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita, tanpa terkecuali, mendapatkan waktu dari Tuhan dalam hidup kita 24 jam dalam sehari. Meskipun demikian, Bapak Ibu, tiap-tiap orang memiliki efektivitas dan produktivitas yang berbeda-beda. Semua tergantung bagaimana kita mengatur waktu kita. Ingat, waktu terus berjalan dan tidak akan terulang lagi. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup kita sangatlah singkat. Janganlah kita membiarkan waktu yang berlalu tanpa makna. Isilah untuk hal-hal yang sangat berguna. Mari kita gunakan waktu kita. Waktu yang sangat singkat itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus tahu mana kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang dimaukan Tuhan dari hidupmu. Bagaimana orang yang bijak itu mengenal kehendak Tuhan. Setelah orang Kristen mengenal kehendak Tuhan, harus ada tandanya di dalam dirinya sendiri. Apa itu, Bapak Ibu? Tidak lagi hidup menurut kedagingan daging, melainkan menurut pimpinan Roh Kudus. Kita disebut orang bodoh bila kita tetap saja hidup di dalam ketidaktaatan, hidup di dalam dosa. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama sekali dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu yang dikatakan Matius. Bagaimana ketika Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan? Bagaimana Saul kalau tidak taat? Berkatalah Samuel kepada Saul, yang dikatakan perbuatanmu itu adalah bodoh. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa jika seorang yang sudah tahu kebenaran tetapi dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 26. Karena demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah lah yang mengubah kita dari orang mendosa menjadi orang yang benar, dari orang jahat menjadi orang kudus, dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Ia memberikan hidup kita kekal dan menghasilkan buah-buah yang baik.
Maka Bapak Ibu, dengan demikian pergunakanlah waktumu, waktu yang ada, waktu yang singkat, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam kidung pujian dan nyanyian rohani, dan bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama kami. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari firman dan hukum-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami. Jagai dan selamatkanlah ancaman-ancaman yang melanda dalam hidup mereka. Terkhusus Tuhan jauhkan mereka dari segala penyakit pada saat ini. Terkhusus Tuhan, jauhkan mereka dari COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi di dalam dunia ini. Inilah dua